Perjalanan ini Lawas. Pilih lagu itu, iya ya. terasa Sangat sangat menyenangkan. Bukannya menyedihkan harusnya liriknya. Kita harus selalu senang. Senang. Na 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 na. Oh, lupa lirik. Di sampingmu kawan. Yeah. Kevin, tadi kan keke. Oke. 0 to 1, how may I assist you? Back with me, Christian. And me, Queen. Nah, hari ini beda sekali kok. Loh, kok kita tiba-tiba ada meja, depannya ada nampan dari besi begini, stainless. Karena waktu itu kita proyek kan kepake dikit, jadi sayang kan. Nggak kepake malah ya. Tapi- Butter sia-sia tuh butter. Padahal udah dandan, udah latihan, Muka udah putih banget. udah didandanin. Jadi kok, hari Segmen ini apa ini, Ke? kita ingin memperkenalkan segmen baru. Wow. Yang dimana segmen ini sangat-sangat menguntungkan semua pihak yang ada di muka bumi. Wow, kenapa begitu, Ke? Kita untung, Kita untung. yang ada di dalam ini untung. Apa yang ada di dalam ini? Makanan kah? Bukan, lebih menarik dari makanan. Hah? Lebih penting dari makanan. Hah? Lebih penting dari hidup semua orang yang nonton. Wow. Jadi, di segmen ini kita akan membahas produk lokal. Oh, Local alias- brand. Local brand. Singkatannya tuh. Prolog. Wow. Plak. Kita tahu bisa diedit tepuk tangannya, tapi kita butuh vibes yang real. Kita butuh semangat yang real. Jadi Prolog adalah produk goblok. Bukan. Produk lokal. Produk lokal. Ya. Jadi di segmen ini kok ya, kita kasih sedikit penjelasan dulu ya. Silakan. Kita akan membahas berbagai macam fashion items dari brand lokal yang ada di Indonesia tanah airku. Oke, produk lokal. Jadi khusus di sini Khusus di segmen local ini brand. hanya local brand ya. Hanya produk lokal brand. Mau sepatu, mau baju, mau topi-topian, aksesori, pokoknya semua. Anything, head to toe ya. Head to toe, Local local brand. brand. Hah? Kolor, Boleh. sendal. Boleh. Sandal masih oke, kolor. Lu pakai juga nggak kelihatan kan? Kan di dalam. Iya sih. Pas lagi lumbung. Nah, jadi di segmen itu kok kita di sini tidak apa ya kok? Nggak kayak React. Nggak kayak React. Di sini kita kritis. Ada kurang kita bilang kurang. Oh, oke. Ada yang kurang bagus menurut kita ya. Menurut kita. Siapa kita? Cuman fashion icon. Cuman kalau menurut kita. Jadi kita di sini tidak melebih-lebihkan, tidak mengurang-urangkan. Oke. Kita di sini benar-benar pure. Ada yang memang bagus kita sounding, ada yang menurut kita kiranya kurang atau bisa diperbaiki, kita juga Kita akan belak-belakan sampaikan ngomong. juga ya. Tapi memang Gitu. semuanya berdasarkan opini. Objeksi. Oh, Opini pribadi. Opini kami pribadi Betul. ya. Dengan harapan bisa jadi konstruktif untuk brand tersebut juga ya. Ya dengan Yes. harapan ada brand yang kontak kita jadi duit gitu. Amin. Itu. Itu. Kita ngasih feedback gak ada yang berpikir. Betul. Iya. Dan semoga juga informatif buat teman-teman mungkin kalau ada yang lagi consider buat beli brand tersebut gitu. Bisa melalui channel ini nih. Iya, bisa lihat dulu kita kira-kira Kebetulan lagi reviewnya dibahas bagaimana. gitu kan. Yes, betul. Jadi hari ini brand pertama apa kok yang jadi hidangan kita? kita buka aja langsung. Kita langsung buka sekarang kali ya. Produk pertama, brand pertama yang mensponsori edisi perdana kita adalah Yes, Nomad Studio. Ini brand yang sering banget ya nongol di feeds lu, Ke? Sering. Salah satu produk favorit lu ya, kayaknya. Salah satu produk favorit gua. Yes. Karena satu, langsung kita Kita aja lihat, ya. kita lihat, oke. Kita unboxing dulu. Tapi Sebenarnya- berarti juga gini kayak yang kita review itu specifically based on produk yang ada di depan mata kita. Oh iya. Ya, kayak gitu ya. Yang dikirimnya apa, itu yang kita omongin. Itu yang kita berikan opininya Betul. ya. Oke. Oke, ini sebenarnya ada dua, satu gue satu Pakuin. Coba deh. Oke, pertama item dari Nomad Studio kok ya. Yes. Kita ada cap. Topi ya. Oke. Topi. Baseball cap. Terus ada ini bucket hat ya. Bucket hat. Yang sering kita pakai juga tuh ya. Yes. Next, ini ada kaos kaki Kaos kaki. hitam. Oh, ini juga nih ada kaos kaki. Oh, lu yang kuning, ini hitam ya? Yellow. Ini kayak profile picture gue ya, kuning biru. Oh iya bener. Iya. Oh iya. Iya Iya, kan? aku akuin birunya bunga ya. Iya, benar. Ya, ada tulisan. Terus di sini ada ini harusnya jeans ya. Jeans. Masih Celana ketekuk ya? nih. Celana. Celana jeans. Oke. Terakhir Dan terakhir kita ada oversized t-shirtnya Nomad Studio. warna kuning juga. Warna ya? kuning juga. Ini langsung- temenan sama kaos kakinya tadi berarti ya. Oh bisa buat color match kok ya. Yes. Kita buka kok ya. Ya. Sound effect. Dan ini bukan resleting anyway, Oh, iya. nggak ada bunyinya. Nggak ada jadi. bunyinya ya? Ah. Wah. What is normal anyway? What is normal? Berarti ini dia bikin ketika udah COVID kali ya? Kayaknya. Kayaknya Emang ya? ini setahu gua yang terbaru. Break the norm. Ya. Oh, ini newest collection yang mereka Iya. berarti ya? Oke. Tapi sebelumnya gue mau tanya dulu deh, Ke. Heeh. Ini tuh bahan yang recyclable nggak sih?
Ini tidak. Ini tidak ya? Ini tidak. Setahu gue yang recyclable itu yang cassava plastik. Iya, yang dari singkong. Ini bukan. Ini bukan ya? Oh, oke. Karena buat teman-teman mungkin yang belum tahu, fashion industry itu penyumbang limbah kedua terbesar di dunia. Iya. Jadi mungkin buat teman-teman yang produsen fashion brand, local brand, mungkin Usahakan dari packaging sustainable lah ya. ya itu gerakan yang sangat kecil mungkin tapi sangat membantu paling tidak ya. Jadi mungkin oke. Pertama kok ya. Yes. Ini ya seperti biasa dapat thank you card gitu. Oh, tapi Cuman thank you cardnya tulisannya what is normal that's anyway. it gitu. Oke, that's Kagak it ada ya. thank you for sport, kagak ada. Nggak ada, Asik iya. Belakangnya break the norm. Norm Ya, kepotong ini tulisannya. Jadi Oke, memang setahu Nomad gua Studio. Nomad Studio itu memang agak slang. Tapi nama Nomad Studionya sendiri tuh apa sih kayak sebenarnya? Kok nanya gua? Iya juga. Saya sama Kenapa gua- Anda mereview bersama, bukan Oh iya juga. saya ownernya. Bener-bener kayak lu Yang ownernya. setahu gua Nomad Studio itu berpindah Nomad itu artinya. Nomad itu seperti orang yang Nomaden. nomaden kan, yang tidak punya tempat tinggal tetap ya. Jadi emang gue pernah ngobrol sama ownernya, jadi memang inti dari brandnya itu dia mau di mana-mana bisa masuk ke semua genre sih ingat gue. Kayak gitu. Makanya Jadi, nomaden. seperti nomaden ya, dia Nggak ada stick di satu nggak stick place. di satu tempat. Iya. Oh, nice. Nice idea. Aku Dari suka. nama oke ya. Dari nama oke. Dari produk? Nah kalau dari produk pertama kok ya, ini kayak ya hang tag semua normal ya. Ada satu poin yang gue cukup suka kok. Ya, Bagaimana? satu poin, which is di sizingnya tuh dia pakai ini gue nggak tahu nama jadi sablonan karet kayaknya ya. Oh. Minusnya cuma mungkin kayak gampang lotok sih setahu Iya, gue ini nih. iya gue lagi mau nanya, akan ini bisa gampang ngelotok nggak sih? Iya. Oke. Cuman ini jadi plus point menurut gue dia nggak cuma yang kayak woven kecil di sini tuh LXL gitu. Iya Gitu. Ini futuristik lah, up to date zaman sekarang brand udah banyak menggunakan desain untuk ngasih tahu sizing chartnya mereka. Oke. Jadi ini desainnya cuma ada tulisan di bagian depan Yes. ya, di Jadi- dada sebelah kiri ya. Betul. Jadi memang Nomad Studio itu minimalis kok ya. Minimalis. Desain clean gitu loh. Cuman warna solid, logo kecil, terus di belakangnya juga ada gitu. Oke. Tapi ini kan warnanya kuning gitu ya. Dari pertama launching memang udah berwarna-warni kah? Iya, setahu gue kok. Jadi Karena- memang dari yang lamanya pun Oren artikel ya? dia tuh Ada yang banyak oren, oren, hijau stabilo. Oke. Lilac kalau nggak salah ada juga gitu. Jadi memang Oke. warna-warna yang nampol. Oke, jadi ini desainnya di bagian depan ada tulisan di dada kiri dengan tulisan dia ya kayak Nomad Studio. Is it worth staying in the same place? Oh, bahkan tentang nomaden ya Iya, kata-katanya. iya. Is it worth dying without feeling any joy? You have no boundaries, free spirit, time to fly. Oke, di belakang juga Sama, ada tulisan yang cuma sama lebih besar. ya. Tapi besar tulisannya. Desainnya clean sih ya. Desainnya Dan warnanya bagus. Gue suka warna kuningnya. Iya, nah jadi gini, warna itu tuh kalau kita ngomongin di fabric kok ya, kita misalnya ngomong kuning, nggak satu doang kuningnya. Ya, banyak banget. Banyak Banyak banget. warna dan kayak beda bahan biasanya beda kuningnya. Ya. Nah, jadi menurut gua ini kan dia kan mau main di genderless t-shirt kok ya. Ini kuning yang netral masuk ke dua-dua genre menurut gua. Setuju. Ini bisa dipakai both cowok dan juga cewek. Betul. Ini kuningnya tuh kuning bumblebee. Iya gak sih? Kuning apa? Enggak. Kuning bumblebee dia agak lebih ke oranye. Oh, kayak ini loh. Kosong ya. Boleh. Kalau untuk cuttingan mungkin nanti pas try on kok ya. Ya, nanti kita akan cobain ya pakai ya. Ini Cuman- size-nya tadi yang large ya, Ki, ya? Large. Berarti ini bener-bener gede nih harusnya ya. Ya kayaknya ini yang gue deh. Ini kan kita ngomong bahan nih. Yes. Gua nggak tahu ini exactnya apa. Harusnya sih pakai katun ya. Ya. Iya, cotton. Tapi cotton sendiri tuh memang ada grade-nya kayak ya. Banyak. Ada banyak grade ya Banyak. kan. Dia ngitungnya tuh dari tebelnya ya. Tebelnya. Dan ini info kalau kalian belum tahu, semakin kecil angkanya kayak katun 30, 20, 10. Makin kecil tuh makin tebel. Makin kecil makin tebel Makin ya. kecil makin tebel. Dan biasanya untuk tipe street fit, brand-brand oversize kita nyarinya tuh yang tebel. Kenapa? Kalau misalkan oversize t-shirt itu kok ya, bagusnya tuh drop yang kaku. Oh, iya. Jadi ketika dipakai terutama di bagian lengannya masih Agak wrinkle. Iya, masih Kalau dapat lemes, begini bentuknya ya kayak. Karena kalau lemes jatuhnya ya Betul. gitu kan jadinya kan nanti. Contoh kayak misalkan kayak daily wear ya, kayak life wear lah ya. Let's say misalkan kayak H&M, Uniqlo, itu tuh memang di apa ya, kaos buat light bag. Ya, buat ya, ya. nyantai, di spesifikasi buat nyantai. Cuma Ya. kan kalau street itu kan memang kan ranahnya rata-rata besar di kaos. Gimana cara bisa punya kaos yang fashionable gitu loh. Yap. Dari visualnya. Yap. Nah, makanya setahu gua kalau yang bagus itu ketika lu pakai itu kayak bikin badan lu tuh ngekotak krek gitu loh, kokoh. Atau mungkin lebih tepatnya bahan yang bisa dipakai sebagai one piece. Iya, Karena benar. kalau kita ke H&M dan kawan-kawan, Udah nonton? Hah? Udah nonton Udah nonton? One Piece. Aduh.
Salah ngomong. Karena ini bisa dipakai sebagai satu buah gitu. Jadi maksudnya Jelek ya bahasa Indonya ya. Maksudnya kau akuin kaos yang ibaratnya nggak pakai luaran. Nggak pakai keren luaran lagi gitu. udah oke. Karena Oke. kaos-kaos yang tipis, selain memang lu bilang tadi laid back, betul sekali. Tapi itu juga bisa dipakai sebagai daleman. Betul. Sebaliknya, ini bahan yang seperti ini. Kenapa lu kayak, lu kenapa tiba-tiba? Ya. Enggak. Kalau bahan kayak gini, ini bukan buat jadi daleman. Iya. Jadi ini menurut gua untuk kaos dipakai one piece kayak begini, ini tebelnya pas, nggak terlalu tebel juga, nggak Ya. sampai yang bikin panas Benar. gitu. Tapi at the same time juga cukup punya body gitu. Cukup punya Bahkan kaos seperti ini kok bisa jadi luaran malah. Pakai Bahkan- hoodie. Ya, benar-benar. Pakai flanel. Benar-benar. Kalau mau Gitu. dicoba mix Mau and match dicoba. ya, mau eksplorasi. Oke. Ini pertama ini ya, item Pertama pertama jadi kaos ada ya. kaosnya. Ini kaos oversize ya. Iya. Tapi ini oversize karena large atau memang cuttingnya sendiri udah oversize. Cuttingannya sendiri oversize kok. Nanti ini kita lihatnya pas lagi try on Iya, ya, baru baru kelihatan. baru kita ngomongin cuttingan ya. Oke, yang kedua apa Ke? Yang kedua kita punya a denim. Denim. A denim. Oke. Nah, Oke. Wih. Nah, Ini asik nih kok. Ini saya tahu ini. Oh. Ini saya tahu ini. Karena gue juga, Nah. gue ada produk Nomad yang warnanya biru. oh sama. Sama? Saya pun ada. Oh, apakah kita kembar? Apakah kita Kok jodoh? produknya sama? Semoga tidak. Oke, coba gue buka dulu. Ini bukan masalah produknya sih, tapi gue agak gatel kalau jeans itu tuh ditekuknya kayak begini. Kenapa tuh? Oh, Ini bekas ya. tekukan yang rapih gitu loh, tekuk yang kayak begini. Tekuk yang begini nih. Jadi kan ada garisnya di depan tuh. Kayak. Ini biasanya tekukan yang ada di celana rapih, celana bahan kain gitu. gitu. Nggak salah kalau ada di jeans, hanya gua pribadi gatel aja gitu. Nomet. Nah, ya. Ya, kelas 1 nih Nomet Nah, nih. ini jeans yang unik dari jeansnya Nomad yang ini adalah lihat di bagian sampingnya. Bagian sampingnya itu tuh kayak kebalik gitu loh. Iya. Ini yang menurut gua produk terbaiknya Nomad sampai saat ini kok. Produk terbaik Nomad. Iya, dia benar-benar bisa apa ya? Jadi memang ada kok tren yang pakai celana jeans normal di inside Dibalik out dipakai. Ya. Dia bikin Kita build-nya- juga pakai. Iya, kita yang viralin semua. Dia udah menyediakan ready to wear dengan desain seperti itu. Tanpa perlu dibalik Iya. secara manual gitu Karena ya. ini pengalaman gue pribadi waktu gue malu hunting foto dengan jeans kebalik, mau kencing itu susah sekali. Karena settingnya inside out. bener. Sedangkan yang ini kita dapat desain inside out, Iya. tapi dengan pemakaian normal. Kayak normal gitu ya. Dan ini gue komplimen banget kok menurut gue. Dia itu pakai yang karet. Oh, oke. Jadi di bagian belakangnya tuh ada karet. Hanya di belakang doang. Hanya ya? di belakang. Hanya di belakang. Di bagian depannya clean. Jadi Nggak ada sizingnya itu karetnya. cuman SML. Jadi nggak pakai Nggak angka pakai ya. angka. SML. Jadi lebih gampang buat kalian nentuin size chart kalian. Yes. Dan gue pribadi pakainya yang M. M. Berarti ini berarti bisa dipakai sama cewek juga ya? Bisa, gue pun Karena- pakai M loh. Lu juga pakai Gua M. Berarti untuk cewek mungkin yang size lebih kecil bisa consider bisa cobain pakai S. Iya. Ini nggak cuma buat laki doang gitu. jadinya. Dan kalau untuk cuttingan, Nah. gue belum pakai, cuman ini gue bisa lihat ini kayaknya sih baggy gue ya. Kalau cuttingannya sama persis kayak yang warna biru itu, Baggy. harusnya lumayan wide Lumayan ya. wide. Lumayan Wide wide. cut. Betul. Cuman gue nggak tahu ya, sama atau enggak ya. Gue agak kurang di warna nih kok. Kurang warna kenapa? Nggak hitam gitu loh. Hitam Oh. yang tidak hitam. Lu maunya hitam. Menurut gue bakal lebih keren kalau ini nih warna hitam pekat ini jadi base-nya. Hah? Stitchingnya baru yang fading. Oh, iya. Lebih stand out menurut Tapi menurut gua masih oke sih. Ini juga sebenarnya. masih oke sih, mas wash gitu. Jadi ini lebih ke abu ya warnanya, ya, Lebih bukan ke warna grey. hitam ya. Warna abu tua dasarnya, terus yang kebaliknya itu warna abu muda, stitchingnya warna hitam. Hitam. Untuk utilitiesnya standar lah ya, 2 kantong kiri, 2 kantong belakang. Yap, cuttingnya jeans cuttingnya lagi dia punya kantong-kantongnya jeans seperti biasa ya. 2 di belakang, terus kayak 2-nya lagi di bagian kiri kanan. Salah, depannya 3. Jangan lupain ada kantong kecil ini. Oh Iya. iya. Fungsinya apa nih kok? Itu coin pocket kalau nggak salah namanya ya. Coin Untuk pocket. Jadi kalau misalkan Atau untuk SIM card. Oh, oke. Enggak, gue ngarang aja sih. Apa aja yang kecil bisa masuk situ lah, Kek. Bisa ya? Heeh. Bahan lelucon. Overall oke sih, dan warnanya warna yang gampang buat kita mix and match. Warna Warna dasar, warna netral. abu. Ya, Warna warna aman. netral. Atasannya mau pakai warna putih masih masuk, mau pakai warna hitam masih masuk. Even mau pakai warna yang kayak tadi, warna kuning. Masih oke-oke aja.
Karena di sini ada 2 warna gitu loh, Ke. Iya. Kayak ketika kita mix and match warna, biasanya kita tuh perhatiin warna 1 dan warna 2. Wah, warna yang kedua ini cocok atau enggak ya? Tapi karena di satu benda ini ada 2 warna, Iya. ada yang hitam, ada yang warnanya lebih gelap, Iya, ada yang warna ada yang lebih terang. muda. Jadi kita bisa cocokin hanya salah satunya aja dengan atasan yang kita mau pakai. Iya. Gitu. Itu Jadi good point. Yap, jadi itu ya kayaknya detail yang kita bisa lihat dari jeans ini ya. Untuk apanya cuttingan dan di badan dropnya kayak gimana nanti kita kan ada on fitnya kok ya. Yap. Gue penasaran lihat ininya kayak dalamnya, bentar. Lu dari tadi penasaran gak sih kayak inside out pas dibalik? Iya. Iya. Iya, kita balik ya. Kita Dibalik apakah jadi normal atau tetap inside out? Tetap inside out ya tuh, bagian dalamnya gini. Nice. Jadi buat teman-teman kalau yang pakai celana terbalik ini masih mau dibalik lagi, Oh, break the norm. break the norm. Break the norm. Dan Nomad Studio juga akan bangga gitu. Bangga. Ada ya yang kayak Ada kayak gitu. Oke, Harus dimulai dari kalian kali pakainya. dari kita ya, siap. Nah, Topi ya. Cap. 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 Oke. Nah, kalau ngomong soal topi ya, topi itu Menurut gua keren. Oh, ya baru gue mau terusin. Topinya gue suka sih kok. Ini apa namanya nih? Ah. Ininya kok. Sorry. Brim. Brimnya itu tuh yang kaku udah ngebentuk. Oh, Karena oke. gue biasa gue pakai cap gue. Kalau setiap Oke. sebelum pakai gue harus gini-gini dulu nih. Iya. Kalau itu udah begini aja, Iya, udah pasti. Iya. Tuh. Oke. Nah, mungkin ini yang mesti di point out adalah ini jenis cap yang di bagian depannya itu kaku. Jadi di bagian depan itu tuh maaf gua angkat, di bagian dalamnya tuh ada ini loh, kayak ada apa ya? Karton mungkin atau apa? Iya, Gua iya. nggak tahu bahannya, Ini maaf kalau tracker cap salah. bukan? Hah? Tracker cap. Harusnya baseball cap ya. Baseball cap, Nah, ya. kalau tracker tuh yang belakangnya jaring. Nah, itu Ah. tracker. Nah, ini tuh bagian depannya keras. Ini selera ya jatuhnya. Ada orang yang suka, gua kurang. Gua lebih suka yang depannya lemes. Oh. Jadi yang di bagian depannya tuh nggak Iya. ini bukan jelek atau bagus ya. Sekali lagi ini selera. Tapi gue kasih ini kan mungkin digambar, jadi mungkin kurang kelihatan jelas di video gitu. Hanya gue mau point out bahwa ini bagian depannya tuh keras dan sudah berbentuk seperti ini. Sebenarnya gini kok, ada fungsinya kok. Simpelnya gini, topi ini bagus kalau lu suka styling yang lu tau pakai topi, pakai hoodie lagi. Nah, yang kayak gini bagus kok. Nggak akan merubah positioning. Oh, Nah. apalagi kalau ketimpa sama hoodie, Iya, yang hoodie buat punya ditimpa sama kapuce hoodie gitu ya. gitu. Iya, Nah, iya, jadi iya, memang iya. kayak dia kan kalau kaku gini akan memberikan siluetnya kesannya lebih Iya, lebar. iya, Karena udah nggak bener, bisa bener, nggak bener, bisa bener. meleot ikutin kepala lagi kan. Bener, Kayak gitu. bener. Gua personal sih sama lebih suka yang lemas. Ah. Tapi selama kayak gini, menurut gua fine kok. Kalau cuma hitam polos ya tulisan kecil. Tapi ya poin bagus karena ada penggunaannya tersendiri. Ada Contohnya penggunaan itu ya tersendiri, pas lagi iya. mau dipakai sama hoodie ya. Betul, atau kayak misalkan di combine pakai apa ya? Bandana. Aha. Jadi topi yang memang cap yang memang udah kokoh begini lebih enak buat di otak-atik menurut gua ketimbang yang ikut kepala. Karena kalau kayak gini rasanya kayak gini. Ini kan gua merasa kalau pakai yang ini nih ini tuh masih banyak celah nih. Karena dia pun udah punya pola gitu. Iya, Nah, jadi kalau kayak mau diselipin bandana atau apa itu lebih mudah ketimbang topi yang lemes, dia kan ngepres. Biasa tuh rotate bandananya sulit. Iya, Kayak gitu Iya, ya. iya. Tergantung kalau emang misalkan kalian suka pemakaian topi di otak-atik lagi, ya gue lebih rekomen yang kayak gini. Gitu. Lebih spacious gitu ya. Betul. Oke. Dan bisa dibilang juga Malet salah satu rambut paling keren buat pakai topi. Buat pakai topi, bener, setuju sih. Dan desainnya juga again masuk ya ke semua genre gitu. Karena simple, warna dasarnya hitam, terus ada desainnya cuma di depannya doang. Putih. Nomad Studio. Dan di belakangnya strapnya itu strap yang gue lepas lagi. Oh ya ngapain ya? Gue balik ya. Lu aja lepas. Dia tuh dia pakai terus nih yang ternyata mau komplain. Di bagian belakangnya tuh ada strapnya gini yang adjustable strapnya tuh unlimited Iya, position iya, gitu iya, loh. iya, iya, iya. Jadi tinggal terus bisa dikeluarin. Kalau mau sok-sok ada yang Sedikit ini buntut gitu ya, Yoi. kayak mau ada sedikit buntut. Tapi kalau nggak suka ada buntut bisa dimasukin. Dan warnanya bukan silver ya, Gold. Warnanya kayak rusty kayak bronze malah apa ya tuh, rusty gold gitu tuh warnanya. Copper. Gue suka desain yang kayak gini sih. Jadi kalau kita mau keluar, dikeluarin bisa. Tapi kalau mau dimasukin pun dia ada tempatnya gitu. Dan kayak kasih sedikit detail tambahan loh ketika dipakai. Ini jadi di bagian belakang ada sedikit detail warna dari emasnya ya? Iya, apapun warna yang dipakai, mau silver, di sini rusty gold gitu. Kalau kita ini mungkin style yang agak outdated, tapi kalau kita mau pakai begini pun Iya, gini, jadi ada detail ininya loh, ada detail di sini Coba, juga. coba. Coba. Coba aku pikir mau dipakein ke gue. Nih. Nah, ini kan ketutup nih kalau kayak gini nih. Sedangkan kalau ini lu masukin, sebentar.
Sulit. Gue tapi kurang suka sih kalau topi di kebelakang ini. Ya, anggap aja udah bener ya. Susah nih. Coba kayak ngadep depan tuh, dapat desain ini juga loh. Jadi selain dari metal di depan ada yang metal di sampingnya juga gitu. Ini touch of little details yang karena kita mungkin ya sukanya yang rame jadi ketika ada di detail tambahan jadi komplimen bener. Oh ini masukinnya susah kok. Mesti dari dalam. Hah? Dari dalam. Oh shit. Tuh. Oke. Ah, gitu. Tadi topi ada satu lagi kayak Bucket hat. bucket hat. Nah, ini sih gue udah sering ini ada thank you card lagi. Kosong. Enggak, kali ini kosong, cuman Nomad Studio doang. Seperti biasa ya. Menurut gua, Ini tuh topi yang kayak tenis itu nggak sih? Cuma depan dong loh. visor. Visor. Topi Ninja Yakult. Oh iya bener, atasnya bolong gitu jadi kan. Bucket hat. Nah ini topi yang lumayan sering kita eksploitasi di style kita loh ya. Betul, Karena memang eksploitasi. bucket hat itu termasuk salah satu fashion hack buat headwear gitu. Auto keren gitu pakai Auto bucket keren hat. dan juga fungsional ya. Fungsional. Karena kalau mau ngelindungin muka, Betul. bahkan muka nih mau kita lindungi dari sinar matahari, ya ini yang paling bisa Karena melindungi. bucket hat itu tuh bener-bener kayak dahi tuh lewat gitu. Ya. Dan kalau teman-teman mau nyari bucket hat yang bisa lumayan nutupin sampai ke area mata, karena nggak semua bucket hat fittingnya Betul, bisa. betul. Nah, coba pakai lagi kayak bisa lumayan ketutup. Jadi kalau mau gaya-gaya yang paparazzi, idol, Airport fashion fashion. idol mau di paparazzi, nah ini nih bisa pakai bucket masker. hat. Ya, terus pakai masker bener. Dan ini desainnya persis seperti yang tadi ya capnya. Jadi di bagian depan ada tulisan Nomad Studio. Tapi ya sisanya tidak warnanya kaku tetap ya. semua. Oh, enggak kaku kok. Enggak kan? Enggak. Bucket hat kayaknya nggak ada deh kayak yang Iya, kaku. iya. Tapi Cuman wa- setahu gua kok, Uh-huh. Nomad Studio punya bucket hat itu ada size-nya. Oh ya, Setahu gua ya. berarti di sini ada size kah? Nggak ada tapi di sini. Cuma setahu gue tuh topi dia tuh ada yang M, ada yang L. Kalau yang L tuh bener-bener tenggelam. Oh. Tapi nggak tahu deh, mungkin dia new release-nya kayak udah all size, free size gitu ya. Oke. Oh, by the way, ini mungkin satu ini ya. Karena Teguran? bukan satu teguran, bukan. Tapi nggak semua kasih ini laundry tag. Oh, Jadi kan wash banyak tag. wash tag. Jadi banyak banget yang nanya kan kayak Bang, kasih tahu dong bagaimana cara ngerawat pakaian. Ya. Cara ngerawatnya ini. Laundry tag ini dan Benar. ini berbeda-beda. Jadi kalau kita ngomong bahan A, bahan B, bahan C, cara merawatnya bisa berbeda-beda. Jadi ini thoughtful sih untuk ngasih laundry tag seperti ini. Betul. Dan insight untuk kalian dan mungkin nggak tahu lu udah tahu apa belum kok. Aha. Ini salah satu syarat di Indonesia kalau Kayak SNI. bukan kalau brand lu boleh dipajang di toko fisik kalau punya wash tag. Kalau punya wash tag, oh oke. Karena ada yang jualan online dan tidak kasih wash tag seingat gue. Iya. Ada kan ya? Ada. Sebenarnya memang ini kayak fungsinya tuh lebih ke arah apa ya, kayak bener sih yang kau akan bilang thoughtful lah ya. Ngasih tahu cara ini karena gini, kita tuh biasa beli cuma ngeliat keren doang nih. Aha. Oh keren beli, salah nyuci, salah setrika, rusak gitu loh. Sayang karena Ya. sebenarnya treatment baju tuh nggak sesimpel itu, beda Ya. bahan, beda treatment. Ya, Gitu. benar-benar. Ya kalau dari bucket hat gue cukup suka karena gue juga sering pakai sih kok. Dan bahannya ya Kanvas bukan sih? cotton Cotton juga ya? bahannya cotton juga dan jadi tuh ada bucket hat yang apa ya? Pemilihan cottonnya tuh agak tipis gitu. Again ini mungkin susah dilihat kalau di kamera, kalau di Iya. video. Tapi yang ini bahannya nggak setipis tebel juga nggak sampai tebel banget, tapi tidak setipis itu gitu. Jadi nggak tipis yang sampai bikin bucket hat itu butuh konstruksi. Betul, butuh konstruksi yang bagus gitu, Iya, agar benar. bentuknya dapet gitu. Benar. Nah bentuknya si Nomad punya bucket hat ini tuh dapet ketika Dapat. dipakai. Coba lu pakai kok. Tuh, ketika dipakai konstruksinya Iya, dapet gitu. Kagak aneh di kepala gitu. kadang- Bener. Iya, butuh Beberapa gue konstruksi punya bucket hat juga dipakai tuh kayak palanya tuh kayak lebih mengsong ke kiri Iya, ke kanan. iya, Terus iya. kayak tenggelam, kesannya tenggelam banget tapi kok masih banyak di bawahnya. Jadi kayak Bener. apa ya, rasionya harus tepat, Iya. rasio antara nih kepala, kedalaman kepalanya gitu pasti pakai biar nggak terlalu tenggelam, tapi juga jangan sampai naik banget. Brimnya juga harus pas sama Betul. sama panjang si kepalanya ini. Ini Dan kena ya. ini pas. Pas, Ini pas. bagus. Yes, jadi kalau gue disuruh pilih salah satunya kayak pilih bucket hat-nya atau cap-nya? Bucket Bucket hat-nya. hat-nya. Oke. Untuk Nomad Studio. Kaos kaki. Yoi. Masih ada kaos kaki. 1, 2, 3. Ini ada gimmick kecil lagi ya. Apa? Ada apanya? Ini cup biasa sih. Kosong lagi tapi ya, Nomad Studio aja. Oke. Jujur kok gue agak kurang suka. Kenapa? Bukan, ininya nih. Oh, kenapa? Kenapa itunya? Gue lebih prefer kalau beli kaos kaki, itu tuh dikasih yang clip. Oh, clip yang di Yang clip atasnya. stainless gitu loh. Kayak Uniqlo nggak sih? Uniqlo Iya. kan gitu atasnya kan? Karena ini gue nggak tahu kayak kalau lu nggak sabar atau apa bisa robek gitu loh, bisa Oh. bredel jahitannya karena ini kan ditindik. Karena ada orang yang nggak sabar nih begini. main ceprek gitu aja. Prak. Heeh. Jangan. Nggak Bro. boleh. Itu gue tuh kayak gitu.
Nggak boleh. Oke. Ya, jadi kalau ketemu yang kayak begini harus sabar sampai ketemu gunting or anything gunting. Gigit. Gigit bisa. Gigit bisa. Nah, atau lu putusin di bagian yang si benangnya, bukan di bagian yang ini nih. Jadi gua nggak boleh tarik tak gitu. Ya, brodol dong. Nggak boleh kayak tarik bajai ya. Jangan. Tapi gue tetap nggak rekomen. Jadi ini sama seperti pasangan kita, harus diberi kasih sayang. Oke. Yes. Benda fashion itu harus diberi kasih sayang juga. Jadi jangan lukai dia. Apalagi baru dibeli. Nah, Masa langsung luka sayang banget? Oh no. nggak ada fashion, nggak ada pacar lu. Oh. Lu mau pacar lu berkeliaran nggak pakai baju? Nggak mau kan? Ya. Nah, ini gue pegang yang kaos kaki dia yang Kok lu udah kebuka? Hitam. Gue belum. gini kok. Nah, gimana? Nih, kalau mau buka ini ya, nih jangan langsung di jangan. Nih. Nah, yang ininya lu putusin. Itu gampang tuh. Nah, baru ditarik satu-satu. Bukan hubungan di. Terus yang ini juga memang makanya gue lebih demen yang klip karena lama gitu, tinggal kluk kalau klip. Ya, Cuman ya. ya tidak apa-apa juga gitu loh. Nah, seperti bajunya, gue suka sama warna kuningnya. Itu Ya. yang langsung kelihatan ya. Karena again pemilihan warna kuning tricky. Betul? Dan warna kuning ini seperti tadi lu bilang, ini oke dipakai sama cowok. Kosong ya? Kosong ya? Kosong. Oh, Oh, musik gini kayak musik yang birunya tuh ada di dinding biru. gitu, loh. gitu. Nah, Kenapa gitu. lu persulit gue ya kan cuman gimmick ah. Ini tuh emang collab sama Zero to One apa gimana? Sampai warnanya kayak dinding Zero to One kayak. Enggak. Coming soon ya. Nah, gimana Kek? Coba kita lihat yang Sebenarnya dari kalau warna untuk hitam kaos dulu. kaki gue ya, kalau untuk warna ya itu taste lah ya. Gue bisa bilang kayak ada yang lebih demen warna gelap seperti gue, ada yang yuk aja gitu pakai kaos kaki colorful banget kayak lu atau Clarin. Yap, ya. Nah, cuman Bahkan kayak Clarin bisa beda sebelah ya kaos kakinya. iya bisa Udah beda sebelah. warna-warni beda sebelah. Beda sebelah gitu. Nah, dan menurut gue cukup sering pakai kaos kaki Nomad kok. Kenapa? Gue tuh suka banget masukin celana ke dalam kaos kaki. Ya. Dan gripnya karet si Nomad itu Ya. lumayan strong. Yes, ini bukan lumayan, ini strong. Strong ya? Ini strong. Nah, ini tuh tipe yang kayak kalau lu pakai boots, lu pakai sneakers yang high top, gak bakal baret lah belakang kaki lu. Jadi kaos kaki itu kalau kalian lihat ada yang nih kayak gini nih. Ini udah ke zoom belum? Ini kayak ada dua bagian yang berbeda. Yes. Ya, di sini sama yang ini. Bagian yang ini yang kayak ada garis-garis ya, ini kan disebut ribbing. Ribbing. Nah, ada kaos kaki yang nggak ada ribbingnya. Jadi kaos kaki semua bahannya seperti ini. Iya. Dari ujung. Biasa kaos kaki kantor tuh. Kaos kaki rapi, bener. Kaos kaki rapi biasanya nggak ada ribbingnya. Biasanya kalau kaos kaki begini adanya di Sport collection. sportswear. Dan ini gripnya mantep banget. Mantep banget ya. Nahan banget. Dan ini emang ini cocok banget untuk dipakai sama sneakers, cocok banget. Untuk street style sama sports look ini cocok sekali ini. Dan gue suka kombinasi warnanya sih karena kalau dia mau apa ya? Aman mungkin. Kalau bisa dibilang kalau dia mau aman mungkin dia kasih tulisannya warna lain bukan warna biru gitu. Ini playful sekali warnanya. Playful ya. Udah warnanya kuning terus tiba-tiba dikasih sesuatu yang mentereng juga. Bagusnya masuk. Dan masuk. Untungnya benar, masuk. dan masuk. Again, Ibaratnya gini, ini contoh warna aman. ini contoh warna aman. Ini playful colornya. Ya, ini contoh warna yang kalau tidak di pull off dengan baik Bisa jadinya tricky. bahaya. Karena memang color play itu agak tricky memang. Benar, Dan ini benar. dieksekusi dengan baik, pemilihan warnanya bagus. Tapi Oke. emang desainnya dia nyambung semua ya. Kayak yang tadi yang bucket hat ya misalnya nih, warnanya hitam terus ada tulisan Nomad Studio. Betul. Terus dia punya kaos warnanya warna dasar, ya kan nggak campur-campur warna gitu. Misalkan kuning doang, terus ada tulisan Nomad Studio dan Yes. ada tulisan-tulisan. Yes. Kaos kakinya pun sama Betul. begitu juga ya. Jadi memang Nomad Studio ini apa ya? Bukan brand yang kayak statement menggunakan art gitu loh. Ya udah dia sebenarnya daily wear aja, cuman lebih main ke siluet dan cuttingan. Oke. Kayak gitu. oke, Jadi oke. dia main warna ya brandnya bagusnya dia put sizing brand di item yang dia jual kecil. Gue kurang suka brand yang terlalu hard sell di desain. Oh. Nama brandnya gede-gede gitu. Gue Oh, oke, kurang oke. suka. Oke. Bukan karena apa ya? Bukan karena brandnya nggak memberikan gengsi atau apa. Ibarat kata gue katakan pakai kaos balen yang tulisannya balen gede, gue nggak mau. Kurang suka aja gitu. Kayak lu bawa jatuhnya brand. berarti selera lah ya. Iya, Ya, ada oke, yang oke, suka oke. gitu. Cuman kalau gue sih enggak. Karena memang kalau kita ngomong fashion design, ada desain seperti itu tuh ada. Ada brand yang udah high end pun ada. Gitu. Ada, benar. Jadi desain seperti itu bisa di-apply ke bahkan yang sampai high fashion sekalipun yang Bisa. mahal tuh juga Ada. Ya, ada. Gitu. Ya kayak ini deh, misalkan kayak Supreme. Itu kan memang udah identik banget. Ya. Kalau nggak ada malah orang nggak mau pakai kan. Iya, bener. Maunya ketahuan Supreme gitu. Malah kita nyari bricknya, si Iya. brick merah sama tulisan Supreme Betul. warna putihnya. Oke, berarti kita try on ini udah Tinggal semua try barang on kita ya. Cuma mungkin sebelum kita try on kita evaluasi gitu. Evaluasi. Dari cuman examination Oke. yang kita pegang dan kita lihat, gue menemukan satu kekurangan doang kok dari semua itemnya. Warna aman, Warna aman.
Bahan oke. Bahan oke, setuju, bahannya Cuman bagus. yang bisa gue bilang adalah harga. Oh, harganya. Harga. Nomad tuh termasuk harganya tinggi. Coba salah satu contohnya yang jeansnya tadi ya. Jeansnya tadi tuh setahu gue tuh 700. Nih, yang ini Iya. ya. Oke. Masih kebalik. Tunggu. Ready? Ready. Ya, jeans yang ini kayak ya. Sebenarnya kalau untuk jeans nggak semahal itulah. 700-an ya dia. 800 atau 700. 799 kalau nggak salah. Katakan 800. Cuman dia memberikan siluet, desain dan bahan yang berbeda, nggak cuma jeans plug gitu loh. Dan gue bisa bilang bagus. Cuman let's say kayak harga kaosnya itu setahu gue tuh kayak 300-an something. Harga kaosnya pun Harga kaosnya. lumayan tinggi. Betul. Untuk something yang cuman warna dan logo brand, menurut gua agak cukup tinggi. Cuman belum tahu nih kalau kita udah pakai cuttingan, karena gini, zaman sekarang tuh lu nggak cuma bisa ngomongin desain bagus, bahan enak. Oke. Lu bisa ngasih cuttingan yang bagus gak? Karena zaman sekarang itu kayak kita bicara, bener di Indonesia fashion tuh berkembang banget ya. Naik terus lah pace-nya. Either dari enthusiasm-nya, bisnisnya, komunitasnya. Dan kalau kita ngomongin kayak kaos, sekarang tuh udah bukan cuma kaos doang yang orang tahu. Yap. Kaos tuh banyak gitu loh. Ada yang oversize, ada yang boxy, ada yang v-neck, scoop neck, kaos lengan panjang, kaos apa. Iya. Seperti yang kita pun tahu dan kita banyak explore. Yap. Nah, setelah nanti kita try on, gua akan coba tanya ke audiens juga, apakah dengan drop seperti ini worth it untuk purchase secara 300.000 atau tidak? Oke. Kayak gitu. Marki, Marki try on. Marki fit. Marki fit. Lah, kok gitu? Baju baru kan cerita udah ganti gitu. Oke. Nah, sekarang kita udah pakai karena tadi kita cuma lihat doang ya. Ternyata Oke. setelah dipakai cuttingnya gede pol ya. Karena L. Karena L. Karena L. Jadi walaupun dia ini oversize t-shirt kok, dia tetap memberikan size chart ada SML. Gue tipos ya, biar orang bisa lihat ya. Oh ya oke. Tipos. Nah ini L di badan ku akuin dan ini L di badan gua. Jadi memang kalau untuk masal badan gua tuh lebih tebel daripada lu kok. Nah makanya ini lebih kesannya gede di lu. Menurut gua, Ini kita pakai yang size-nya sama soalnya ya, L ya. sama. Tapi iya, apa kelihatan lebih gede di gua jadinya? Iya. ya Kelihatan lebih gede di gua ya. Oke. karena aku akuin lapuk. Apa? Lapuk. Oke. Baru denger gue nih seumur-umur Tapi bilang kok gua lapuk. setelah di try on ya, Aha. menurut gua ini fit yang bagus untuk di kategori oversized t-shirt. Untuk di kategori oversize, Oversize ya. t-shirt. Oke, Pertama, menurut gua oversize t-shirt itu wajib. Bagian lengannya itu pas atau melebihi arm line. Oh, itu ini. baru bisa dikategorikan. Nih lewat nih, Ya, ini kan maksud lu kan? Bener. Apa Itu sih ngomongnya ini ya? arm line. Arm line ya ini ya. ha. Itu baru bisa Sikut. Sikut. Melebihi sikut ya. Nah, kedua, Lebih sih, iya. jangan cari siluet yang panjangnya ke bawah, tapi membesar ke samping. Oh, Boxy. oke. Berarti ini nggak terlalu panjang. Tidak terlalu panjang. Oke. Karena gini menurut gua, long line dan oversize t-shirt itu beda fungsi. Long line buat daleman. Long line, ya. Hanya menunjukkan buat bawahnya. layering, buat Makanya cari layering ya. hanya ke bawah. Ya. Kayak tadi Ko Akun bilang, oversize t-shirt itu bisa juga dijadiin one piece item. Ya. Makanya tidak perlu ada penambahan ornamen atau Ya, outer lagi. ya. Makanya kalau misalkan menurut gua oversize t-shirt kalau ngambil panjangnya ke bawah, menurut gua itu bukannya oversize, jatuhnya malah kayak baju kegedean. Dan mungkin itu yang jadi tantangan untuk orang-orang yang bikin oversized t-shirt Iya. ya, karena sering banget yang dapat di lengannya tapi di sini Nggak nggak dapet di dapet pinggang. kepanjangan di area pinggang, atau sebaliknya mungkin di Betul. lengannya agak pendek, Betul. pinggangnya dapet gitu. Betul. Nah, ini yang menurut gua ini siluet hampir sempurna. Hampirnya kenapa? Hampir karena gue masih merasa bahannya terlalu lemes. Oh, oke. Bahannya masih Bahannya ini masih kan karena terlalu udah lemes. dipakai nih, udah berasa di badan kita kan. Kayak gue masih melihat ini kalau kita rapetin tangan gitu. Ini karena kaca di situ ya. Bangsat juga Tapi studio tapi ini kan masih ngebentuk nih kayak tuh, masih dapat ininya, betul. masih dapat ininya loh, nggak gini, jatuhnya nggak jatuh gini, Feel-nya. feelnya. Oh. Kayak kalau di foto mungkin akan bagus-bagus aja ya. Aha. Cuman gue merasa kayak masih gampang lecek gitu loh. Oh,
Oke. Menurut gua. Oke. Kayak kita di sini beda opini karena menurut gua oke. Kalau dari segi ketebalan bahannya gitu ya. Oke. Karena ini juga bahan yang masih dapat secara siluetnya nih, masih dapat ini shape-nya kan. Oke. Shape-nya masih dapat tapi at the same time bahannya juga nggak terlalu tebal yang sampai panas, yang sampai haredang. Mungkin gua harus merevisi sedikit kok ya. Apa karena warnanya kuning ya? Jadi terlalu kontras sekali kerut dan serat si baju itu. Tapi ini poin menarik karena lu pakai baju yang cuttingnya sama persis, beda Warna warna, beda. akan terlihat beda. Itu Contohnya dia. hitam, Iya. pakai warna hitam misalnya. Terus ya ini background ngaruh juga kayak. Bener. Karena ada background kita Ngaruh colorful nih. juga Wah. nih. Jadi pengaruh nih sama apa yang kita pakai gitu. Nah, tapi berarti kalau untuk t-shirt overall gini lah kok. Kalau untuk t-shirt cutting wise, kalau mau ngomongin ini oversize street fit berhasil. Oke ya. Nomad Studio berhasil nailed yang namanya oversize genderless t-shirt. Oke. Tapi gue mau kasih nilai lebih kok. Di Celana. celana. Setuju. Sempurna Paul. Paul. Pertama, pemakaian kayak gua yang mau dibikin jadi cargo look, jogger look gitu, masuk. Dapat ya. Pemakaian lu yang white cut masuk. Ini yang kayak 90s hip hop nih yang 90s. dibiarin ya, di bawahnya numpuk-numpuk, dapat juga. Betul. Coba dimodif dikit kok mungkin bisa. Iya, gue juga mau kasih lihat styling. Kalau si Keke suka kasih lihat dia punya kaos kaki dengan cara di tuck in. Betul. Kalau gue lebih suka dilipet. Default. Hati-hati Kek. Nah, kalau gue lebih suka dilipet instead of di tuck in ke dalam kaos kakinya. Nah, kebetulan di sini gue pakainya juga yang colorful ya. Hamburger. Hamburger. Betul. Yes. Tuh. Ini juga flip flop sih. Soalnya kayak warna gelap, terang, gelap, terang, Yes, gelap. Iya. Sangat baik. Flip flop jadinya. Betul. Ya ini juga satu style yang ini juga masih dapat. Ditambah karena dia punya tipe yang bagian dalamnya apa namanya nih Inside stitchingnya inside out, jadinya dapat lagi desain yang kebalik Betul, lagi. betul. Ini kan warnanya harusnya gelap, di tengahnya sampingnya terang gitu kan. Ini jadi dapat lagi yang malah tengahnya terang, sampingnya gelap. Yap. Nah, jadi rame gitu, asik desainnya, gue suka. Kebetulan kita sukanya yang rame-rame gini desain. Dan kok ya, menurut gue ini sedikit tips tambahan untuk audiens. Cutting celana seperti ini akan sangat baik kalau di komen sama Chunky Sneakers. Oke. Menurut gua. Sama Chunky Sneakers. Jangan pakai sneakers yang siluetnya terlalu basic seperti vulcanize atau apa, karena pakai kemakan. Karena itu akan memberikan kesan gede begitu dipakai. Gue lagi berpikir. Kayaknya iya sih kalau emang pakai sesuatu yang sepatunya yang lebih gede, Betul. akan kayak masuk. Balance masuk ya. Karena Betul. udah pakai yang gede. Ini gede. Terus ini juga pakai yang Ini gede. gede. Gitu ya. Tiba-tiba Nah, kecil. tiba-tiba gitu. ciut. Iya. Gitu. Kurs ya jadinya Menurut gua agak kurs. ya. Dan mungkin specifically kalau dipakainya seperti ini, kalian pakainya t-shirt yang oversize, terus pakai jeans yang ini yang lumayan baggy cuttingnya, akan bagus juga kalau memang pakainya sneakers, Iya. bukan pakai sepatu kulit misalnya. Boots, Kurang ya? derby kurang. Kalau mau pakai di luar sneakers pun menurut gua bisa katakan pakai ini kok. Gendernya tetap sneakers juga. Tapi siluetnya mungkin bukan yang street. Let's say kayak sneakers yang New Balance. Oh, iya. Sneakers ini masih masuk menurut gua yang kayak Necessity. Kayak Villa Disruptor. Masih Itu masuk dong. chunky. Itu chunky. Tetap chunky. Yang kayak sneakers tapi kulit. Sneakers Common tapi Project, kulit. Common Project. Oh, iya. Itu masih masuk tapi tidak default, tidak dimasukin. Jadi ngegombrang aja. Kayak styling pertama Iya, tuh ya, dibiarin iya. kayak gini aja ya. Iya. Oke. Karena gini, leather itu kan bahan yang stand kan, stand out banget kan. Ketika kayak tenggelam sama celana kayak gini, ketimbang sneakers vulcanize masih bisa ngimbangin siluet si celana menurut gua. Ya, Karena ya, bahan ya, dasar dia udah yang mengkilap. Iya. Tapi mungkin di sini di satu sisi kita juga tetap mau kalau mau dicoba silakan ya. Iya. Walaupun kita bilang oh nggak cocok kayaknya sama plimsoll, Betul. silakan aja kalau mau coba di combine sama yang kayak Vantage misalkan Betul, ya, dicoba Vantage. aja. Atau mungkin City 70 yang low. 70s ya, Ya, Chuck bisa. Taylor ya maksudnya ya. Iya, Chuck Taylor. bisa aja. Iya. Cuman nggak tahu kok akuin, gue personal lebih menemukan style ini sangat-sangat fit ke Chunky Sneakers atau dead shoes gitu. Ya. Tapi ini juga satu setel ini kayak Nomad Studio udah bikin topi, baju, celana yang masuk satu sama lain gitu loh. Betul. Jadi kalau kayak gue bingung mau pakainya apa, lu beli satu setel nggak usah dipikirin lagi, udah Iya. dapet gitu. Iya, Looknya iya. udah dapet baik dengan cap atau dengan bucket Bucket hat. hat. Ini 90s look banget kayak gini by the way, hip hop 90s Hip-hop banget. old school. Iya, yang boombox. boombox ya, bener. It's your birthday, tapi kurus. Iya. Sipit. Iya. Kurang. Iya. Dan gue mau ngomong juga soal pricing tadi. Oh gitu? Tadi karena Keke sempat mention kalau harganya lumayan Tinggi. pricey ya. Dan gue setuju untuk sebuah jeans harganya Oh, gue bukan di jeans malah kok. di mananya? T-shirt.
T-shirtnya. Jeans rata-rata gini, kayak kita nggak ngomongin thrift ya. Kalau Kita thrift kan ngomongin kita thrift. dapat exotic price lah kasarnya. Ya. Cuman kalau kayak kita compare ke brand-brand yang gini, kasarnya gini, banyak temen-temen gue yang ngomong, katakan misalkan gue lagi pakai Nomad, ditanya harganya berapa tuh? 800. Mendingan gue beli Uniqlo. Mendingan gue beli H&M. Iya. Untuk jeans tidak valid karena dia menyajikan hal yang berbeda, ya. daripada brand tersebut yang di-mention. Yes, Tapi kalau betul. t-shirt memang agak pricey karena memang hanya main di warna dan desainnya pun desain logo dari brand tersebut. Oke. Tapi nggak semuanya bisa ngasih cuttingan kayak Nomad. Itu yang masih gue bisa bilang ini worth it to buy. Kayak gitu. Benar, setuju. Dan memang kalau kita ngomong soal pricing, kayak apa ya, nggak ada bener nggak ada salah gitu. I mean kalau kita ngomong soal sebuah kaos, sebuah piece of clothing yang di cut and sew menjadi kaos kayak gini, terus harganya bisa, harganya 400.000. Jangan salah pemirsa, kaos ada yang harganya 4 juta mungkin, nolnya nambah 1. Dan kalau kita eventually kita bikin baju juga gitu, terus kita harus juga nentuin kan, kayak gue misalnya mau bikin clothing line, gue mau bikin kaos, gue harus decide juga, oke, gue mau kasih harga berapa ya. Nah dalam hal ini, baik kita buyer ataupun kita produsen, menurut gue ini opini gue yang belum berbisnis baju gitu ya. Baju itu memang clothing, tapi it's more than that gitu loh. Di balik sebelum itu jadi clothing, ada something sebelum itu jadi clothing. Ada something, dan yang perlu kita lihat lagi adalah kenapa orang willing to spend that much on something yang lu bisa dapat dengan harga yang jauh lebih murah. Namun ada orang yang bela-belain belinya Nomad. Ada orang yang bela-belain belinya Supreme, padahal Supreme juga kaos gitu. Atau brand apapun gitu ya. Sebenarnya gini, sebelum ini menjadi kain yang dijahit menjadi clothes, semuanya kembali ke prestis kok. Ya kan, sebelum itu diolah itu hanyalah kain, tapi ketika itu udah masuk brand ada prestis yang nyangkut ke dalam piece of clothes itu. Iya, betul. Dan beda orang, beda kebutuhan prestis mereka. Ada yang butuhnya memang Supreme, LV, Balen. Ada yang butuhnya lokal brand tapi maunya lokal brandnya mahal gitu. Iya. Ada yang kayak nge-thrift doang kayak gue gitu, problem. Gitu loh. Dan ini bukan sesuatu yang harus di-compare ya. Iya. Kayak, daripada itu mendingan gua nge-thrift. Betul. Atau sebaliknya kayak, masa pakai baju bekas, pakainya yang brand kayak gini lah gitu. Benar. Nggak ada yang benar. Mereka offer different things. Jujur ini sebenarnya banyak juga terjadi di netizen kita kok. Banyak yang suka ngelantur pertanyaan kayak, gue pengen fashionable tapi nggak mampu beli brand. Gue pengen fashionable tapi brand gue bukan high end fashion. Salah gak sih fashionable tapi pakai brand KW? Menurut gue salah. Pakai KW. KW salah. Karena merugikan desainer. Ya benar. Ketimbang lu nggak punya rezeki tapi maksain pakai brand asli, mendingan cari lokal brand. Ya. Lokal brand nggak semuanya mahal. Setuju kalau ini satu bahasan yang panjang sebenarnya. Ini Iya, kita akan nanti bahas kita bikin lagi. seksi sendiri ya. Iya, bahas Ketika soal 2 miliar subscriber. Waduh. Masih lama ya kayak 2 miliar subscriber. Bukan ya? 2 miliar, 2 miliar lebih spesifik. 2 miliar. 2 miliar. Billion, bukan million ya. Billion. Iya. Amin. Amin. Ya jadi walaupun sekali lagi harganya mungkin nggak bisa dibilang murah, pricey ya untuk sebuah jeans. Tadi gue cek dulu biar nggak salah, 759 tuh big set. 749 atau 759 gitu. Yes, memang pricey, tapi they offer something. They offer different things dari jeans yang biasa. Kayak lu nggak bisa banyak nemuin jeans yang seperti ini, inside out. Ada detail-detail yang nggak biasa gitu. Walaupun memang gini kok ya, disclaimer boy ya. Disclaimer. Di awal. Daripada gue beli itu, tujuan video ini bukan untuk itu. Kayak lu ketimbang ngomong 800 dengan gue beli ini, ya udah nggak usah beli Nomad. Ya udah beli yang lu mau aja. Ini kita ngasih unjuk barang ini punya value-nya segitu. Take it or leave it. Ada orang yang mau take it, contoh gue. Oke, kalau misalkan gue ada duitnya, gue pengen punya satu, gue beli Nomad. Kalau nggak tinggal cari jeans lain. Karena itu gue bilang, kenapa worth it? Mereka menyajikan hal yang nggak banyak brand denim itu sajikan. Seperti itu, simple. Setuju. Dan memang gua ngelihat jeans yang inside out ya, atau mungkin gua juga yang kurang research, tapi selama gua ngelihat-lihat selama ini berdua gua ketemu. Nomad sama Studio Moral. Ya, Studio Moral pun juga punya jeans yang, tapi dia nggak punya detail ini kayak, nggak punya detail yang yang dari out stitching ini ya. Justru dia ada stitchingnya, tapi nggak ada ininya. Stitchingnya yang unfinished ya. Stitching unfinished, bener. Tapi warnanya, kalau ini kan ada warna gelap ketemu warna muda. Kayak bener-bener kebalik gitu. Kayak kebalik. Kalau dia ininya warnanya kayak gelap semua, tapi stitchingnya kebalik gitu. Itu di Studio Moral. Dan pricingnya kebetulan mirip juga. Jadi mungkin satu sisi ini juga pelajaran untuk gue gitu ya. Karena gue mau juga kedepannya punya fashion brand, amin. Ketika kita pricing di harga tertentu, make sure kita punya USP yang kita bisa offer. Selama kalian bisa punya USP tersebut, unique selling point, dan kalian punya reason kenapa lu harus spend uang sekian untuk beli barang gue. Kalau kalian punya itu, dan kalian bisa kemas, dan bisa di-deliver dengan baik, itu akan menjadi, publikasikan udah. Akan jadi worth it gitu. Betul. Akan jadi worth it. Dan menurut gue, Nomad Studio kemas dengan baik. Karena selain konsep yang menarik,
quality-nya. Ini quality sesuatu yang gue kurang bisa kasih lihat ya, karena Yeah. kalau dipegang jeansnya tuh apa ya, konstruksinya, bahannya bagus. Bukan jeans yang tipis gitu. Iya. To be honest, sampai detik ini kok Nomad Studio adalah brand yang masih gua collab sama gua nggak pernah dia nggak minta bayar gua masih oke. Oh, karena produknya memang quality talks. Quality talks ya. Gua nggak Iya, malu lah pakai brand dia. Kayak gitu. Setuju. Quality talks, dan ternyata memang warna-warni ya. Karena kalau diingat-ingat kita sempet yang foto oren-oren itu juga nomad ya. benar, nomad. Yang dulu yang desainnya masih nomaden. Itu masih zaman dulu banget tuh. Masih zaman dulu banget. Sebelum kerja di Nomad Studio. Masih nomaden ya Masih dulu nomaden. soalnya. Iya. Apakah Anda kena copyright? Kok sampai ganti nama? Iya juga ya. Iya. Ya, nah, jadi mudah-mudahan konten pertama kita di produk lokal Prolog. Prolog bermanfaat kok ya. Yes, Tidak hanya semoga untuk demikian. audiens, tidak hanya untuk kita, Mhm. tapi juga untuk seller-seller, ya orang-orang yang memang bidang bisnis yang lekat dengan industri fashion, bisa juga nih kayak ada platform yang membahas dan memperkenalkan. Ya, gitu benar loh. banget. Jadi dengan Prolog ini kita harap juga bisa ada satu platform yang nih kita bisa kasih lihat bahwa local brand sekarang Secara ada banyak dan bagus-bagus kualitinya. dan real, Dan real. jelek-jelek, bagus-bagus. Jelek. Oh iya benar, jelek Dan jelek ini bagus. jujur ya, gue belum menemukan kurangnya aja sih dari barang yang dikirim hari ini. Ya. Semuanya all good aja. Yes, Gitu. yes, Dan yes, kayak ini juga mudah-mudahan bisa menjawab. Gue nggak tahu netizen lu kok ya. Netizen gue tuh banyak banget yang concern soal mereka nggak punya duit buat beli high end brand atau mereka nggak punya duit buat beli barang-barang fashion yang memang brandnya itu tidak awam. Aha. Apakah bisa fashionable? Bisa. Bisa banget. Lokal brand ada. Yes. Thrift shop ada. Thrift shop ada. Dan kadang gini, ada yang kadang suka gue nggak tahu ini bercanda apa real ya. Tapi gue juga nggak punya duit kok buat di lokal brand. Nabung lah. Nabung ya. Nggak, maksudnya kayak lu jangan manja gitu loh. Lu nggak usah berfashionable ya. Lu nggak punya duit pun nggak bisa makan. Ya lu cari duit. Bener. Kalau lu mau pilih buat main di fashion, cari juga metode dan effortnya gitu loh. Iya. Buat teman-teman yang belum ada duit, mudah-mudahan ada duit ya. Mudah-mudahan ada duit. gitu. Secepatnya ya. Dan ya, mudah-mudahan konten ini bisa langgeng berlangsung terus kok ya. Amin. Dan tidak hanya brand-brand yang di atas surface aja nih kok. Gua personal berharap brand yang underrated, padahal punya quality bisa mampir juga nih. Yes, betul. Ke ini betul, kita. betul. Contoh, Moonshop. Wah. Brand kakak saya tuh. Iya, itu saya sangat suka pakai anting-antingnya. Ya, saya juga suka. Iya kan? Iya. Karena kita saling mensupport keluarga. Iya, betul. Ya, itu aja sih kok ya. Yes. Mudah-mudahan terhibur dan saya gue jujur sangat suka kok dengan konten ini. Oh, gue juga. Ini tuh Gua juga. edukatif buat nggak hanya buat penonton, buat kita juga. Ya, dan challenging juga karena iya. gue nggak pernah nge-review seperti ini. Makanya. Jadi ya mudah-mudahan kalian terhibur, kalian suka, kalian dapat pengalaman baru, perspektif baru tentang lokal brand. Yes. Dan seperti biasa jangan lupa untuk keep supporting us by hit the subscribe button Betul. below. Keep commenting us, drop the comment. Mungkin udah bisa nih kok ya. Kok lokal brand ini dong. Oh, jadi Kok- tantanginnya iya. boleh ya? Tantangin 021 local brand apa yang kalian Betul. lagi mau tahu. Mungkin kita akan consider untuk kita bahas Boleh ya. Nah, terus juga jangan pernah lupa untuk share this video worldwide. Apalagi untuk teman-teman kalian lagi nyari lokal brand, Yeah. lagi pengen tahu review brand ini gimana nih. Kebetulan Yes. nanti kita, ya kan? Langsung aja kalian share. Yes. So, thank you for watching this video. Hope you guys enjoyed. This is Christian. This is Queen. Bye bye.